Nama Menteri Komunikasi dan Informasi nonaktif, Johnny G. Plate, belakang jadi buah bibir. Terlebih usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam mega skandal korupsi Menara BTS 4G. Disinyalir negara mengalami kerugian hingga 8 triliun. Selain Plate, 5 nama lainnya telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, siapa Johnny G. Plate? Sebelum ditetapkan sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju 2019 hingga 2024, tidak banyak yang mengenal mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem ini. Karir politiknya terbilang baru, bergabung dengan Nasdem sekitar tahun 2013. Setahun kemudian maju sebagai anggota DPR RI, daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur dan terpilih. Periode 2013 hingga 2019, Plate juga dipercaya Nasdem menjabat sebagai ketua fraksi Nasdem di Senayan. Jauh sebelum terlibat di kancah politik nasional, Plate merupakan orang kepercayaan Riza Shahid, pebisnis yang menggeluti dunia perminyakan tanah air. Informasi ini diungkap jurnalis senior Unilubis di blog pribadinya, unilubis.com, dengan judul artikel Senja Kala Bisnis Riza Shahid yang ditulis tahun 2015 lalu. Dalam tulisannya, Unilubis mengaku sempat bertemu dengan Riza Shahid di Moskow, Rusia, tahun 1997 silam. Riza Shahid kala itu mewakili PT Dwi Pangga menjembatani pembelian pesawat jet tempur jenis Sukhoi milik Rusia. Di PT Dwi Pangga, Riza Shahid berkongsi dengan putri Presiden RI kedua Soeharto, Mami Soeharto. Pertemuan kedua dilakukan Unilubis dan Riza Shahid di Jakarta. Saat itu, Unilubis dikenalkan dengan orang terdekat Riza Shahid, Johnny G. Plate. Plate juga sempat menjabat Direktur PT Air Asia yang bergerak di bidang penerbangan komersial. Dari artikel Unilubis bisa disimpulkan, Plate merupakan orang kepercayaan Riza Shahid. Riza Shahid sering juga disebut sebagai mafia migas. Namanya sempat mencuat dalam skandal papa minta saham di PT Freeport Indonesia bersama Ketua DPR RI saat itu, Setia Novanto. Riza dan Setia mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk meminta saham di Freeport agar perpanjangan kontrak bisa berjalan dengan mulus. Namun, hingga kini Riza Shahid belum pernah tersentuh oleh aparat penegak hukum. Selain Unilubis, ekonom Faisal Basri juga pernah mengungkap kedekatan Riza Shahid, Plate, dan Partai Nasdem. Faisal menyebut ada kedekatan antara Riza Shahid dan salah satu partai koalisi pemerintahan saat itu. Faktanya, Riza Shahid yang konon sulit ditemukan oleh aparat penegak hukum justru muncul di acara Nasdem Medio tahun 2018 lalu. Kehadiran Riza Shahid tentu tidak lepas dari kedekatannya dengan Johnny G. Plate yang merupakan kader partai besutan Surya Paloh ini. Faisal Basri juga menyebut jika Riza Shahid dan Plate sama-sama membangun bisnis minyak dan mendapat kredit fantastis dari salah satu bank milik BUMN sebesar 26 juta dolar Amerika. Dari catatan ini, Lubis dan Faisal Basri tergambarkan sosok Plate yang bukan orang sembarangan di Republik ini. Mega skandal korupsi bakti Kominfo pembangunan Menara BTS 4G juga sudah terendus sejak lama, bahkan sebelum Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kejaksaan Agung juga telah berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus yang merugikan negara 8 triliun ini. Apakah Plate menjadi tersangka terakhir dalam mega skandal ini? Atau ada nama pembesar lainnya yang juga terlibat di korupsi Menara BTS 4G ini? Menarik, ditunggu kelanjutan kisahnya.